Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Takkan ada yang bisa merampas sukses Manchester City. 3 titel selama periode 2009 hingga 2018 kini terancam dicopot jika Manchester City benar-benar terbukti bersalah. Sanksi-sanksi lain yang berpotensi dijatuhkan ke City adalah pengurangan poin dan degradasi. Pep Guardiola menegaskan sekalipun Premier League mencopot titel-titel mereka, sukses klubnya tak bisa dirampas begitu saja. Sebab itu terdiri dari banyak momen yang akan selalu dikenang. Tottenham keok bukan karena jemawa usai kalahkan Manchester City. Son Heung-min sedih betul setelah Tottenham Hotspur diajar Leicester City 1-4. Namun, Son membantah Spurs merasa jemawa usai sukses mengalahkan Manchester City. Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min mengakui timnya tak sanggup mengimbangi permainan efisien Leicester City. Meski begitu, menurut dia kekalahan Spurs bukan karena terlalu percaya diri. Transfer Chiesa sempat ditentang bos Juventus sendiri. Transfer Federico Chiesa dari Fiorentina ke Juventus rupanya sempat menimbulkan perdebatan di kalangan pejabat Bianconeri. Winger 25 tahun itu dinilai sulit menjadi aset jangka panjang klub. Hal itu terkuak dalam bocoran informasi terkait investigasi Prisma yang dilakukan terhadap Juventus. Dalam bocoran itu diketahui sosok yang tak setuju dengan transfer Chiesa adalah Federico Cherubini, yang saat itu berstatus Head of Football Teams and Technical Areas. Cherubini menolak kehadiran Chiesa bukan karena alasan taktik, melainkan finansial. Fans Chelsea terus kritiki Marc Cucurella, Graham Potter pasang badan. Pada laga melawan West Ham kemarin, Cucurella tampil kurang maksimal. Alhasil ia kembali panen kritikan selesai laga. Graham Potter memberikan pembelaan terhadap Marc Cucurella. Potter tidak menampik bahwa performa Cucurella saat ini masih jauh dari harapannya, namun ia menegaskan bahwa sang bek punya peran yang krusial di timnya. Potter juga menyanggah anggapan bahwa Cucurella adalah pemain flop. Sang manajer menegaskan akan mengupayakan segala cara agar ex-bek Barcelona itu bisa kembali ke performa terbaiknya. Penjelasan kenapa Chelsea tak mendapatkan hadiah penalti saat lawan West Ham. Conor Gallagher melepaskan sebuah tembakan keras dari kotak penalti. Pemain West Ham Thomas Soucek menjatuhkan diri untuk menghentikan tembakan itu dan bola mengenai tangannya. Namun wasit tak menunjuk titik penalti. Setelah dicek dengan VAR, keputusannya tidak berubah. Pihak Premier League kemudian memberikan penjelasan kenapa penalti itu tidak dihadiahkan kepada Chelsea. Professional Game Match Official Limited yang bertanggung jawab untuk semua kompetisi FA mengklaim bahwa keputusan wasit Craig Pawson dan VAR sudah tepat. Sebab tangan yang mengenai bola adalah tangan yang dipakai untuk menahan jatuhnya sang pemain. Oleh karena itu penalti tak bisa diberikan. Begitulah penjelasannya. Tampil mengecewakan lagi, Mykhailo Mudryk disebut kalkun oleh jurnalis Inggris. Performa rekrutan anyar mereka, Mykhailo Mudryk, menjadi sorotan dalam laga kontra West Ham. Mudryk tidak mampu melepaskan satu tembakan pun ke gawang West Ham United. Ex-winger Shakhtar Donetsk itu juga tidak mampu membuat peluang yang berbahaya. Sampai-sampai Mudryk dicela oleh jurnalis kontroversial asal Inggris, Piers Morgan. Melalui akun Twitter pribadinya, Morgan menyebut Mudryk sebagai ayam kalkun termahal di dunia. Padahal dalam bahasa Inggris, istilah kalkun kadang digunakan sebagai kata ganti untuk menyebut seseorang sebagai orang yang bodoh. Usai rilis wawancara kontroversial, Manuel Neuer ditunggu denda besar. Manuel Neuer sudah ditunggu denda besar usai merilis wawancara kontroversial. Bayern Munchen tidak akan membiarkan Manuel Neuer lari dari konsekuensi atas aksi terbarunya. Neuer tetap akan mendapatkan hukuman, tetapi statusnya sebagai pemain di klub tersebut tidak berubah.
Sang kiper hanya perlu membayar denda sebesar 1,4 juta pound sterling atau sekitar 25,5 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai sepadan dengan efek yang ditimbulkan Neuer usai wawancaranya dirilis di publik. Skuad Juventus ogah pikirkan pengurangan poin lagi. Juventus disanksi pengurangan poin atas kasus manipulasi nilai transfer alias plusvalenza. Skuad Juve tak mau terlalu ambil pusing lagi soal ini. Gelandang Juventus Manuel Locatelli menyebut para pemain memahami tak ada lagi waktu untuk berlama-lama kecewa. Saat ini fokusnya adalah sebisa mungkin menebus poin-poin yang hilang. Nasib belum berubah, Elkan Bagot tetap panaskan bangku cadangan. Manajer Wade Elliott belum menaruh kepercayaan kepada Bagot untuk tampil di pertandingan Cheltenham sejak dipinjam dari Ipswich Town pada awal tahun ini. Hal itu berbeda ketika Ipswich meminjamkan Bagot ke klub League 2 Gillingham FC. Pada laga malam ini, Bagot kembali menghiasi bangku cadangan Cheltenham. Dengan demikian, pemain blasteran Indonesia tersebut 3 kali beruntun menyaksikan rekan-rekannya bertanding dari bench. Thomas Doll, Sinteyong seperti badut. Aksi pelatih timnas Indonesia U20 Sinteyong yang menjadi bintang sebuah produk makanan membuat Thomas Doll jijik. Nahkoda Persija Jakarta tersebut menilai tidak sepatutnya pria asal Korea Selatan tersebut melakukannya. Oleh karena itu, Doll mempertanyakan kredibilitas Taeyong. Menurutnya, aksi yang dilakukan Taeyong tersebut menjatuhkan harga diri seorang pelatih. Menurut Doll, apa yang dilakukan lebih terlihat seperti badut dibandingkan pelatih. Digalakkan Atlanta, Sarri klaim Lazio kehilangan ketajaman. Maurizio Sarri menegaskan, Lazio harus membayar mahal karena melewatkan peluang mencetak gol saat dikalahkan Atlanta 2-0. Sang pelatih juga menyebutkan beberapa pemain kuncinya kehilangan ketajaman setelah meraih kemenangan atas Milan. Beberapa pemain kunci kami kehilangan ketajaman setelah pertandingan melawan Milan dan mereka telah membuat perbedaan di sepanjang periode tersebut di musim ini. Saat ini kami kesulitan tampil bersinar dan efektif, namun mereka akan kembali lagi, jelas Sarri. Theo Hernandez, masalah Milan cuma mental, kini sudah teratasi. AC Milan akhirnya berhasil mematahkan 7 pertandingan tanpa kemenangan saat melawan Torino di San Siro. Bek sayap AC Milan Theo Hernandez menilai jika kemenangan melawan Torino merupakan bukti jika masalah Rossoneri hanya mental. Dalam pertandingan tersebut, Stefano Pioli kembali melakukan eksperimen yang cukup beresiko. Sang pelatih menggunakan skema 3-5-2 di mana dia menempatkan Rafael Leao sebagai striker bersama Olivier Giroud. Tidak hanya itu, Theo Hernandez pun posisinya didorong lebih ke depan untuk membantu penyerangan. Nemanja Vidic, puji kinerja Erik ten Hag di Manchester United. Nemanja Vidic memberikan pujian bagi kinerja apik yang ditunjukkan oleh Erik ten Hag selama menangani Setan Merah. Vidic mengaku menyukai cara melatih manajer asal Belanda tersebut. Perlahan namun pasti, Ten Hag berhasil memoles performa Setan Merah menjadi lebih baik. Bahkan kini United menjadi satu-satunya tim asal Inggris yang masih memiliki peluang untuk menjadi juara di 4 kompetisi. Saya menyukai pelatih yang sekarang, saya positif dengan apa yang dia bawa ke klub. Kami berada di jalur yang benar, tetapi jalan masih panjang, ujar Vidic. Liverpool disarankan kontrak Youri Tielemans di musim panas. Mantan bek kanan The Reds yakni Glenn Johnson menyarankan Liverpool untuk mengontrak Youri Tielemans secara gratis di musim panas. Pemain internasional Belgia yang sudah membela Leicester sejak musim panas 2019 ini akan habis masa kontraknya pada musim panas mendatang. Belum ada pembaruan tentang dia menandatangani perpanjangan kontrak dengan The Foxes. Tielemans berusia 25 tahun dan tahun-tahun puncak karirnya akan segera tiba. Jadi mendapatkan pemain dengan kualitas seperti itu secara gratis seharusnya menjadi bisnis yang bagus untuk The Reds. Keita pernah ditawar klub lain, Liverpool justru menolak. Setelah memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya pada pergantian tahun dan tanpa perpanjangan kontrak yang akan datang,
Keita diperkirakan akan pergi dengan status bebas transfer pada bulan Juli. Menurut media Jerman yakni Bild, pemain berusia 28 tahun itu menjadi pemain yang ditawar oleh RB Leipzig pada hari batas waktu transfer bulan lalu, tetapi ditolak Liverpool. Sekarang sangat mungkin mereka menghidupkan kembali pengejaran mereka terhadap mantan pemain mereka di musim panas. Arsenal mulai lupa cara raih kemenangan. Arsenal kembali gagal meraih poin penuh usai ditahan imbang Brentford 1-1 pada pekan ke-23 Liga Inggris di Stadion Emirates. Arsenal pun harus puas hanya meraih 1 poin di hadapan publik sendiri. Kegagalan mengamankan 3 poin membuat Arsenal sudah puasa kemenangan dalam 3 laga terakhir di semua ajang. 2 berujung kekalahan dan 1 hasil imbang. Rangkaian hasil negatif ini jelas jadi alarm buat Arsenal yang tengah memburu gelar Liga Inggris. Meski begitu, Arsenal tetap di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin atas Manchester City. Ter Stegen sulit kebobolan karena strategi Jitu Xavi. Secara statistik, kiper Barcelona Marc-Andre Ter Stegen sedang menjalani musim terbaiknya sebagai kiper. Kiper asal Jerman itu memuji kinerja pelatih Xavi Hernandez. Dia memuji Xavi karena telah membuat perubahan mendasar pada pola pikir tim yang menghasilkan musim hebat mereka hingga sekarang. Ter Stegen akan berharap bahwa Barcelona dapat mempertahankan penampilan domestik mereka yang fantastis ketika mereka melakukan perjalanan untuk menghadapi Villarreal di La Liga, sebelum menjamu Manchester United di leg pertama 32 besar Liga Eropa mereka pada hari Kamis. Barcelona mau jual kursi Camp Nou demi cuan tambahan. Barcelona akan pindah ke Stadion Olimpiade Montjuic musim depan seiring dengan renovasi Camp Nou. Kepindahan itu membuat El Barça berpotensi mengalami kerugian. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan klub harus menerima kerugian sekitar 93 juta euro per tahun atau setara dengan 1,5 triliun rupiah karena langkah itu. Kerugian itu membuat Barcelona mau tak mau harus menambal pemasukan dari hal lain. Salah satunya adalah menjual kursi tribun di Camp Nou. Penjualan kursi Camp Nou diperkirakan bisa mencapai jutaan euro meski tak ada angka pasti. Gol Valverde lawan Al Hilal selamatkan Ancelotti dari pensiun dini. Ancelotti sempat berjanji akan pensiun jika Valverde gagal mencetak 10 gol musim ini. Namun Ancelotti kini dipastikan batal pensiun setelah Valverde mencetak gol yang ke-10 dan ke-11 di musim ini saat Real Madrid mengalahkan Al Hilal 5-3 di final Piala Dunia antar klub yang digelar di Stadion Prince Moulay Abdallah. Setelah mencapai rekor pribadinya yakni mencetak lebih dari 10 gol musim ini, Valverde langsung berlari menuju bench untuk merayakannya bersama Ancelotti. Sementara itu kemenangan ini membuat Los Blancos sukses menjadi juara Piala Dunia antar klub 2023. Karim Benzema ukir rekor usai bawa Real Madrid juara Piala Dunia antar klub. Keberhasilan Real Madrid menjuarai Piala Dunia antar klub membuat Karim Benzema mengukir rekor untuk dirinya sendiri sebagai salah satu pemain tersukses dalam sejarah klub. Benzema telah meraih trofi ke-24-nya selama di kubu Santiago Bernabeu. Dengan catatan ini, maka Big Pence mengambil alih posisi legenda Paco Gento sebagai pemain tersukses kedua sepanjang masa di sejarah Real Madrid. Benzema kini hanya kalah dari mantan rekan setimnya Marcelo yang memiliki 25 trofi selama membela Madrid dan bukan tidak mungkin jika raihan ini disamai pada akhir musim 2022-2023 ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!